Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu rabbi wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب آت نفسي هداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ثم أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Sabtu ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat wal afiat. Salawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kajian tafsir kita di 2 pekan yang lalu, kita akhiri kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 52. Maka di subuh kali ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat Al-A'raf ayat 53, surat Al-A'raf ayat 54, kalau memang memungkinkan waktu kita sampai Al-A'raf ayat 55. Sebelum kita mencoba mengkaji dan mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jikalau kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش
يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ke-53 di dalam surat Al-A'raf ini, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa hal yanzuruna illa ta'wilah. Orang-orang kafir, mengapa mereka tidak mau menjalankan isi kandungan Al-Quran? Karena mereka menunggu tentang takwil kebenaran dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini, ma'asyiral hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan apa yang telah berlalu, menjelaskan hukum-hukum yang dilakukan saat ini, dan menjelaskan atas apa yang akan berlaku yang akan datang. Nah, orang-orang kafir ini, ma'asyiral hadirin, mereka tidak meyakini apa yang akan berlaku di masa yang akan datang, berupa surga dan neraka, berupa nikmat dan azab, berupa ridha dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak percaya itu. Seakan-akan mereka mengatakan bahwa hidup di dunia ini, inilah kehidupan hakikinya, inilah kehidupan yang sebenarnya. Setelah selesai dari kehidupan dunia, maka selesailah kehidupannya. Game over, selesai, tidak ada cerita lagi setelah itu. Karena mereka tidak meyakini apa yang akan terjadi setelah kematian itu sendiri. Dia tidak percaya bahwa di dalam kubur ada nikmat dan azab. Dia tak percaya bahwa setelah kematian akan ada hari dibangkitkan kita dari alam kubur. Mereka tidak percaya bahwa setelah dibangkitkan kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Mereka juga tidak percaya bahwa setelah di padang mahsyar nanti ditimbang amal ibadahnya. Mereka juga tidak percaya sampai kepada surga dan neraka. Mereka mengatakan itu hanyalah omong kosong, illa asatirul awwalin, hanya cerita-cerita kosong para pendahulu, dongeng-dongeng saja menurut mereka. Maka Allah Ta'ala menyinggung mereka, hal yanzuruna illa ta'wila. Apakah mereka itu hanya menunggu, hanya ingin melihat kebenaran dari ayat-ayat Al-Quran itu? Karena di saat ini mereka tidak mengimaninya, karena mereka tidak melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hanya menunggu kapan waktunya apa yang disampaikan oleh Al-Quran tersebut nyata. Maka kata Allah, yauma ya'ti ta'wiluhu, ketika kebenaran atas apa yang disampaikan di dalam Al-Quran itu betul terjadi. Kapan? Nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat mereka akan lihat itu. Bahkan sebelum hari kiamat tiba pun mereka akan lihat itu. Kapan? Di dalam kubur, Pak. Mereka tak tahu dan mereka tak percaya bahwa kita di dalam kubur itu yus'al, akan ditanya. Setidaknya ditanya tentang siapa Tuhan kita, akan ditanya siapa Nabi kita, ditanya apa kitab suci kita,
Ditanya siapa saudara-saudara kita, bisa menjawab dengan baik sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat dia dari azab kubur itu. Kenikmatan yang akan dia dapatkan di alam kuburnya. Boleh jasad hancur, boleh semua tubuh tidak ada lagi, dimakan cacing tanah, dimakan ulat belatung badan kita, tidak jadi masalah, karena memang itu fisiknya. Hakikatnya didapatkan, diberikan kepadanya nikmat di dalam kubur. Barzakh hak, kehidupan setelah kematian di dalam kubur itu nyata, hak. Tinggal kita tak tahu hakikatnya bagaimana, karena hidup di dunia berbeda dengan kehidupan di alam barzakh. Begitu juga nanti kehidupan di dunia, di kehidupan dalam barzakh, dan kehidupan di hari di mana kita setelah dibangkitkan dari alam kubur kita sudah berbeda kehidupannya. Jangan pernah menyamakan antara kehidupan kita di dunia dengan kehidupan setelah kematian kita, setelah sepeninggalan kita dari dunia yang fana ini. Yauma ya'ti ta'wiluhu, ketika kebenaran Al-Quran itu sudah mereka melihatnya nyata di pandangan mata mereka, apa yang mereka katakan? Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Mereka berkata, yang mana mereka ini dulu lupa dengan hari kebangkitan ini, lupa dengan Al-Quran, lupa dengan para rasul yang diutus oleh Allah kepada mereka. Apa kata mereka? Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, telah datang utusan-utusan Tuhan kami kepada kami dengan nyata, dengan benar. Dasar kami baik yang tak melok itu, dasar kami saja yang tidak mau mengimani para rasul, para utusan yang Allah utus kepada kami itu. Sudah nyata, sudah datang nabi-nabi, rasul-rasul menjelaskan kepada kami tentang ketuhanan, tentang hukum-hukum, tentang adab dan lain sebagainya. Dasar kami ini saja yang tidak mau mengikutinya. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Kalimat al-haq di situ para ulama tafsir mengatakan bahwa qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, telah datang utusan-utusan para rasul kepada kami dengan cara yang benar. Maksudnya tidak ada salahnya rasul itu lagi. Semua yang disampaikan oleh Tuhan telah disampaikan oleh para rasul. Semua yang diinginkan oleh Tuhan telah diberitahu oleh para rasul. Apa yang dibenci dan dimurkai oleh Tuhan sudah diperingati oleh rasul. Qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, telah datang utusan-utusan Tuhan kami, para rasul, para nabi kepada kami dengan cara yang benar. Maka di akhirat nanti tidak ada Pak seseorang mendebati rasulnya, tidak ada. Rasul, ngapa kamu tidak nyampaikan ke kami perihal ini? Rasul, kenapa kamu tidak ngajarkan kami perihal ini? Tidak ada Pak. Kenapa? Karena mereka sadar bahwa para rasul itu sudah selesai memang tugasnya. Apa yang ditugaskan 100% mereka tunaikan. Tidak ada satu perihal kecil pun yang tidak disampaikan oleh para nabi. Semuanya sudah disampaikan oleh para nabi tersebut, dari nabi pertama sampai nabi terakhir, dari rasul pertama sampai rasul terakhir. Apa yang Allah inginkan sudah disampaikan oleh para rasul kepada para umat-umatnya, sudah ditabligh, ya, sudah disampaikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hambanya, yang sudah dikasih kepada para rasulnya, sudah dikirimkan, sudah diceritakan, sudah dijelaskan oleh para rasul tersebut kepada para umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami mengutusmu kecuali hanya untuk memberikan rahmat. Artinya semua yang Allah inginkan sudah dikasih tahu semuanya, agar supaya rahmat Allah datang kepada mereka. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah,
Orang-orang kafir yang tadinya lupa dengan Al-Quran, mereka katakan qad ja'at rusulu rabbina bil haqq, telah datang utusan-utusan Tuhan kepada kami dengan cara yang benar. Lalu apa yang mereka inginkan? Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana, adakah kiranya, adakah gerangan orang-orang yang mau menjadi syafaat untuk kami? Adakah gerangan orang-orang yang mau menolong kami? Syufa'a, kita semua Pak, sebagus-bagusnya kita, sealim-alimnya kita, seibadah-ibadahnya kita, kita butuh syafaat Pak. Fahal lana min syufa'a, apalagi orang kafir yang mohon maaf tidak ada bekal menghadap Allah. Fahal lana min syufa'a, ada tidak orang yang mampu memberikan kami syafaat? Fayashfa'u lana, sehingga dia memberikan syafaat kepada kami di hadapan Allah. Ada nggak kira-kira orang berani menghadap Allah bilang sama Allah, tolong ampuni si fulan, tolong maafi si fulan, tolong masukkan si fulan masuk dalam surga? Nggak ada Pak yang berani. Hadisnya panjang. Ketika manusia telah dikumpulkan di padang mahsyar, lama mereka menunggu tentang keputusan yang Allah putuskan. Lalu mereka ini saking lamanya mereka mulai gelisah, lalu mendatangi Rasul pertama, Nabi Nuh alaihi salam, lalu mengatakan, ya Nuh, atau pertama datang kepada Adam, ya Adam, tolong datangi Tuhanmu itu, sampaikan kepadanya, iqdilana, cepat berikan putusan kepada kami. Hadapilah Tuhanmu, engkau itu ciptaan Allah, Allah buatmu, Allah menjadikanmu dengan tangannya. Ya tolong pergilah. Apa kata Nabi Adam? Dah, aku tak baca, tak berani ngadap Tuhan, tak berani. Aku dulu pernah salah, jadilah tak berani. Allah Ta'ala mengatakan, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon khuldi ini. Masih beda dekati, tak berani tolong yang lain. Kau pergilah ke Nuh. Nuh itu Rasul pertama, pergi berbondong-bondong manusia ke Nabi Nuh alaihissalam untuk menjadi syafaat bagi manusia ini. Kata Nuh, jangan nyuruh aku ngadap Tuhan. Aku tak bisa, aku tak berani. Aku punya anak lagi tak sukses, aku ngedidiknya, apa lagi nak nolong kamu? Kamu minta ke Musa bela. Minta ke Musa. Kata Nabi Musa, samu aku tak pacak nolong kamu. Tak mampu saya menolong kalian. Kenapa? Aku lagi pernah salah, pernah munu. Kata Nabi Musa, kau pergi ke Isa saja. Isa itu ruhullah, kau pergi ke Isa. Mereka pun berbondong-bondong kepada Nabi Isa, meminta agar supaya Nabi Isa mendatangi Allah Ta'ala, menjadi perantara antara para makhluk dengan Allah. Nabi Isa, silakan maju. Kata Nabi Isa, aku pun mak itu tak berani. Kau pergi ke Muhammad bela. Ke Muhammad bela. Berbondong-bondong mereka ke Nabi Muhammad, barulah Nabi Muhammad berani menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah, sujud tidak akan pernah diangkat kepalanya dari sujudnya sampai Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'saka isfa' tusyaffa' was'al tu'ta. Muhammad, angkat kepalamu, isfa' tusyaffa', mintalah kau syafaat, aku berikan syafaat, was'al tu'ta, minta apa yang kau minta kunjuk. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya cepat diputuskan makhluk-makhluk ini ngarah kemana, ke surga maupun ke neraka. Oleh sebab itu orang-orang kafir mengatakan, fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana, ada tidak orang yang mau menjadi pemberi syafaat kepada kami sehingga kami diberikan syafaat? Fayashfa'u lana au nuraddu fana'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Kalau memang dia tidak bisa memberikan syafaat kepada kami, menyelamatkan kami dari jilatan api neraka, tolonglah sampaikan kepada Tuhan agar supaya kami dikembalikan lagi lah ke dunia.
Dikembalikan lagi, kami berharap kami dikembalikan lagi. Au nuraddu fa na'mal, kami akan beramal ghairal ladzi kunna na'mal. Kami akan beramal berbeda dengan amalan yang dulu kami lakukan. Kalau dulu tidak mau beriman, kami akan beriman. Kalau dulu kami selalu bermaksiat, kami akan taat. Kalau dulu kami selalu mencari-cari murka Allah, sekarang kami mencari ridho Allah. Kira-kira dikembalikan lagi? Kalla, dalam ayat lain, dalam surat lain mengatakan tidak akan pernah lagi dikembalikan. Itu adalah ucapan kosong, angan-angan belaka yang mereka inginkan kepada Allah dan takkan pernah dikembalikan lagi. Takkan pernah dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang itu. Karena memang penyesalan selalu datang di akhir, padahal sudah disampaikan oleh para nabi dan para rasul kepada mereka. Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'mal. Apa kata Allah? Qad khasiru anfusahum. Mereka itu telah merugi. Diri-diri mereka itu telah merugi. Qad khasiru anfusahum. Bagaimana tidak rugi, Pak? Walaupun mereka dulu hidup di dunia penuh dengan kebahagiaan. Dari lahir tertawa sampai mati tertawa misalnya. Penuh dengan kebahagiaan sepanjang umurnya, sepanjang hidupnya, kebahagiaan yang dia rasakan. Ketika tahu bagaimana siksa Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak beriman, maka tidak ada apa-apanya kebahagiaan yang dia terima 70, 80 atau 100 tahun selama dia hidup itu. Tidak ada. Dia akan merasakan kesedihan, kerugian yang amat sangat rugi. Qad khasiru anfusahum. Mereka merugi. Kenapa, Pak? Karena mereka cuma menikmati hidup 100 tahun penuh dengan canda tawa, penuh dengan kebahagiaan, tapi mereka akan disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Tidak ada habis-habisnya, tidak akan pernah berakhir. Khalidina fiha abada, kekal abadi selama-lamanya, tidak akan pernah dikeluarkan lagi dari surga tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya, dan tidak menjalankan apa yang Allah Ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran itu sendiri. Ketika Al-Quran dibacakan, dia acuh tak acuh, seakan-akan dia mengatakan, aku tak butuh dengan Al-Quran itu, aku tak butuh dengan bimbingan Rabbani ini, tak butuh. Yang aku butuhkan hanyalah jabatan yang tinggi, apapun harus kutempuh supaya itu kudapat. Yang aku inginkan hanyalah harta yang melimpah, apapun yang aku harus kerjakan kukerjakan. Halal jadi haram, haram jadi halal pun ditempuh, supaya apa yang mereka inginkan itu terrealisasi, mereka dapatkan. Dan itulah kerugiannya, karena di dunia waktunya temporer, Pak. Hidup di dunia itu kehidupan yang temporer. Ada waktu, ada batas limitnya, ada masa aktifnya. Ketika habis masa aktif, suka tidak suka, ridho tidak ridho, siap tidak siap, kita pasti akan meninggalkan dunia ini, pasti akan meninggalkan dunia ini. Apalagi Nabi dengan jelas mengatakan, a'maru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu mayoritas, umur umat aku itu mayoritas antara 60 ke 70 tahun. Mayoritas umat Nabi Muhammad umurnya dari 60 ke 70, selesai, game over. Kalaupun ada yang mati sebelum itu, ya tidak begitu banyak. Atau ada orang yang masih hidup setelah 70, tidak peluk begitu banyak. Dominan umat Nabi Muhammad akan menyelesaikan kehidupannya di umur 60 sampai ke 70 tahun. Tinggal pikir kelak, hari ini sudah bulan keberapa, tahun keberapa. Kalaulah sudah hampir 70, lah banyak diskon yang Allah berikan kepada kita. Maka pergunakanlah waktu ini dengan sebaik-baiknya. Bahkan saya katakan, pergunakanlah sisa-sisa umur. Sisa-sisa umur, pergunakan sisa umur ini. Kenapa saya katakan sisa?
Karena kalau sisa itu Pak sudah lebih dari separuh habis. Kalau masih ada setengah mungkin belum dikatakan ke sisa lah. Kalau lah sisa itu berarti separuh lah habis. Ibarat presentasi mungkin 65-70% lah habis, tinggal 30. Nah 30 ini sisa. Kalau baru separuh, panjang Pak umur kita. Umur saya sekarang 41, hampir 42. Kalau separuh, baru separuh berarti panjang umur aku 84 baru mati. Bapak umurnya berapa? 60. Baru separuh berarti 120 baru mati. Tercatat di rekor muri kamu jadi manusia paling panjang umurnya di dunia di zaman sekarang. Kalau 120 mungkin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka kata Allah qad khasiru anfusahum, mereka telah merugi. Diri-diri mereka tuh merugi walaupun mereka di dunia penuh dengan kebahagiaan, apa yang diinginkan ada, tapi ketika di akhirat mereka sengsara, dimasukkan ke dalam neraka, kena azab oleh Allah Ta'ala. Qad khasiru anfusahum, mereka itu adalah orang-orang yang merugi. Wa dhalla anhum, dan tersesat mereka dari tujuan kehidupan yang sebenarnya. Makanu yaftarun, atas apa yang sesungguhnya mereka inginkan, atas apa yang sesungguhnya mereka inginkan, lenyap begitu saja, hilang, tidak berbekas kebahagiaan yang dulu mereka dapatkan, tidak berbekas ketika mereka dihadapkan dengan apa yang telah Allah janjikan dalam Al-Quran tersebut. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang berbuat baik, baik yang akan dia temui di akhirat, dan yang berbuat buruk, buruk pula lah yang akan dia temui di akhirat. Semua janji-janji Allah dalam Al-Quran akan nyata, senyata-nyatanya akan ada, kita mampu melihatnya dengan jelas ketika di hari kiamat nanti semua janji-janji Allah akan direalisasikannya. Maka peganglah Al-Quran, jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia bahagia insya Allah di dunia, dia juga akan bahagia insya Allah nanti di akhirat. Tidak akan merugi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup fit dunia ataupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat tidak akan merugi, pasti beruntung. Pasti beruntung. Jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnati. Kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan dua perkara yang apabila dua perkara tersebut kalian pegang dengan kuat, dipelajari, difahami, lalu diamalkan, lan tadillu abada, takkan pernah kalian tersesat dalam kehidupan ini selama-lamanya. Apa itu? Al-Quran, kitabullah, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Masuk di ayat selanjutnya Pak. Masuk di ayat selanjutnya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian itu, Tuhan kita semua itu, Rabbukumullah, Tuhan kita itu adalah Allah, alladhi khalaqas samawati wal arda, dia yang telah menciptakan langit dan bumi ini. As-samawat, langit berlapis-lapis. As-samawat itu jamak dari sama, artinya langit kita itu Pak banyak berlapis-lapis. Ada langit dunia, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, sampai langit ketujuh ya, berlapis-lapis. Maka Allah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Tuhanmu itu adalah Allah. Allah itu yang menciptakan as-samawati wal arda, yang telah menciptakan langit berlapis-lapis, begitu juga dengan bumi ini. Fi sittati ayyamin, dalam waktu 6 masa. Ketika berbicara dalam waktu 6 masa, Allah cipta
menciptakan bumi, Allah ciptakan langit dan bumi 6 masa, 6 hari. Para ulama tafsir panjang pembahasannya, Pak. Mereka mengatakan 6 hari itu hari apa? Apakah hari tersebut seperti mana panjangnya seperti hari kita 24 jam sehari? Atau hari yang dimaksud di sini adalah ka'alfi sanatim mimma ta'udun, satu hari di akhirat seperti satu hari, seperti 1000 tahun yang kalian lalu, yang kalian jalani. Nah, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa harinya seperti hari kita per satu hari 24 jam. Ada juga yang mengatakan bahwa 6 hari disebut di sini adalah 6 hari dan satu harinya 1 dikali 1000 tahun. Ya, jadi kalau 1000 tahun satu hari berarti 6 hari 6000 tahun. Khilaf antar para ulama tentang ini. Khilaf antar ulama masalah ini. Tapi yang jelas tidak perlu kita mengetahui secara rinci ini hari-hari cak mano. Yang jelas fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam. Kalau dipertanyakan kenapa Allah Ta'ala menciptakan alam semesta, langit dan bumi ini 6 hari, bukan langsung kun fayakun. Kan di dalam surat Yasin, akhir surat Yasin Allah Ta'ala mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jikalau Allah menghendaki sesuatu, cukup Allah katakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, ngapo Allah tidak langsung mengucapkan kun fayakun baik? Nak 6 hari ini penuh dengan hikmah di dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada hambanya itu proses, Pak. Proses, ada masa proses, tidak langsung jadi. Allah saja mengajarkan. Padahal kalau Allah ingin mudah, mungkin sekejap mata, bahkan lebih singkat daripada sekejap mata. Kalau Allah menginginkan, tinggal kun fayakun. Tapi Allah kenapa ceritakan sini 6 masa, 6 hari dia ciptakan langit dan bumi? Untuk mengajarkan kepada kita bahwa ini semua butuh proses. Jangan sampai Allah saja menjelaskan, Allah saja mencontohkan bahwa segalanya butuh proses, kita tidak mau berproses. Salah satu contoh lain, Pak, kita ketika dilahirkan dari rahim ibu kita, apakah kita sudah sebesar ini? Jawabannya tidak. Kita ketika dilahirkan masih kecil sekali, paling 3 kilo, paling besar budak itu 4 kilo. Ya biasanya 2 kilo 7 matok, 28, 3 kilo. Tahu-tahu membesar setelah kita lahirkan sampai sekarang 70 kilo. Itu butuh proses, Pak. Bahkan ketika kita dilahirkan, prosesnya tidak langsung jadi bayi. Awalnya dari air yang hina, lalu berubah menjadi segumpal darah. Segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Baru nanti ditiupkan ruhnya sampai umur 9 bulan dalam kandungan, baru dilahirkan. Berproses, Pak. Allah ingin mengajarkan kita tentang proses itu. Bukan Allah tak mampu melakukannya dengan sekejap, Allah mampu. Cuman Allah ingin mengajarkan kita tentang pelajaran proses, berproses. Jangan instan, berproses. Ketika berproses, Allah Ta'ala akan membukakan jalan proses-proses tersebut sehingga apa yang diinginkan didapatkan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhanmu itu adalah yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyamin summastawa 'alal 'arsy. Nah, kalimat summastawa 'alal 'arsy pun demikian. Khilaf antar ulama tentang makna summastawa 'alal 'arsy. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir memaknai istiwa itu adalah ala wartafa'a. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir mengatakan summa stawa ay bimakna summa ala wartafa'a. Allah Subhanahu wa ta'ala di posisi tinggi, summa ala wartafa'a.
Tapi menurut yang lainnya, apalagi ketika ditarik ke ilmu ketauhidan, ilmu keimanan ketauhidan, maka para ulama berbeda pendapat. Mazhab ahlul hadis mengatakan bahwa summa ala wartafa'a arti istiwa, tapi menurut ulama yang lain, ya misalnya dari pemahaman aliran Al-Maturidiyah, Al-Asy'ariyah dan lain sebagainya, mereka mengatakan bahwa summastawa ay bermakna istaula. Istaula itu artinya menguasai. Summastawa ay summastaula 'alal 'arsy. Di atas arsy Allah Subhanahu wa taala menguasai arsy-Nya. Jadi ini perihal khilafiyah antar para ulama, dan para ulama pun memasukkan ayat seperti ini atau kalimat seperti ini summastawa 'alal arsy itu termasuk di ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat karena dalam Al-Qur'an itu ada dua, Pak. Ayat muhkamat wa ukharu mutasyabihat. Ada ayat muhkam yang sekali dibaca difahami, tapi ada ayat yang mohon maaf walaupun dibaca rada sulit untuk dipahami, warasihun, kecuali hanya orang-orang yang betul-betul memang ilmunya dalam, warasihuna fil ilmi, kecuali mereka-mereka yang memang betul-betul ulama, faham betul tentang konsep ketuhanan dan sebagainya, sehingga mereka tahu apa maksud dari ayat-ayat yang diperdebatkan atau disebut dengan ayat mutasyabihat tersebut. Summastawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan malam lalu menutupi siang. Ketika malam datang, terang hilang, siang hilang. Begitu juga ketika siang datang, malam pun berlalu. Ini sekarang sedang proses, Pak. Malam berlalu, siang datang saat ini. Di luar sudah mulai terang, itu matahari sudah terbit ini. Ini berproses. Allah datangkan siang lalu sedikit demi sedikit menghilangkan kegelapan. Yughshil lailan nahara yatlubuhu hathitha wasyamsa wal qamara wan nujum. Kata Allah, begitu juga matahari, rembulan, bintang-bintang, musakhkharatim bi amri. Allah yang memerintahkan semuanya itu. Matahari terbit, matahari tenggelam, bulan terbit, bulan habis, tenggelam, Allah semuanya itu. Bintang-bintang pun demikian. Akhir-akhir ini, Pak, para astronot dikejutkan, ada bintang berekor yang sedang melintas di Mars itu, ya. Lagi heboh-hebohnya sekarang dunia astronomi, ya. Allah Subhanahu wa taala semuanya yang musakhkharatim bi amri, yang memerintahkan itu. Terserah orang mengatakan ini bintangkah, meteorkah, atau alien, basing kamulah. Yang jelas tidak ada terjadi di atas muka bumi ini illa bi amri, kecuali atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, ala lahul khalqu wal amr. Semuanya penciptaan itu hanya di tangan Allah. Begitu pula keputusan sesuatu di tangan Allah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan keberkahan ini, ya. Fatabarakallahu rabbul alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, Maha suci dari segala sesuatu di alam semesta ini. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah maha berkah, dari kalimat berkah, barokah. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka tabarakallahu rabbul alamin. Allah Subhanahu wa taala, ya, maha suci atas segala sesuatu di alam semesta ini. Saya kira itu saja dulu Bapak Ibu. Kita coba buka sesi tanya jawab. Kita cukupkan kajian kita di ayat 54 di dalam surat Al-A'raf. Kita coba buka sesi tanya jawab. Di pekan-pekan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali di ayat-ayat berikutnya. Yang ingin bertanya dipersilakan Bapak Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Zat. Ya, silakan Pak. Ada dua pertanyaan singkat saja. Nomor satu, saya pernah membaca surat dalam Al-Quran, tentang di mana posisinya lupa. Dan salah satunya yang di surat ayat 53 tadi, tentang syafaat. Jadi
Kalau kita dengar pada umumnya para penceramah mengatakan semoga kita mendapat syafaat Rasulullah gitu ya. Tapi sesungguhnya menurut pemahaman saya dan mungkin beberapa buku hadis itu, memang seperti ayat 54 ini, 53 ini, bahwa syafaat itu hanya Allah yang beri, bukan Rasulullah. Rasulullah itu hanya perantara saja. Jadi keliru atau salah tafsir kalau selama ini kita mendengar bahwa semoga kita mendapat syafaat di akhir nanti, syafaat Rasulullah. Karena yang hak prerogatif pemberi syafaat itu hanya Allah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sesungguhnya kalau mau bicara tentang akhirat itu ada, sesungguhnya orang kafir itu yang mestinya sadar ya, bahwa akhirat itu memang ada. Apalagi kalau mereka hobi nonton film gitu ya. Saya pernah nonton film Deep Impact judulnya. Ada juga film Hollywood itu kan yang berjudul tahun 2012 gitu kan, Dome gitu kan. Banyak beberapa film yang dibuat menceritakan tentang kiamat itu ya, tentang komet yang akan menabrak bumi gitu ya, sehingga pasukan disiapkan oleh pemerintah Amerika Serikat untuk menghancurkan komet itu, sehingga komet itu terpecah belah. Tapi komet yang pertama pecah menjadi dua. Komet yang pertama itu bumi hancur gitu, sampai kota Chicago, kota Philadelphia gitu ya, Los Angeles itu digambarkan hancur lebur gitu. Komet yang pertama menghancurkan kota-kota itu. Komet yang kedua yang pecah tadi tidak sampai karena mampu dihancurkan oleh pasukan Amerika yang dikirim dengan menggunakan nuklir gitu ya. Itu saya lihat cerita itu dalam film Deep Impact gitu. Jadi, maksud saya begini, artinya dalam film-film itu justru mereka seharusnya lebih yakin bahwa akhirat itu ada dan kiamat itu terjadi gitu ya. Tapi karena mereka tidak ada iman dan hidayah tidak masuk ke dalam hati mereka, mungkin mereka tidak sampai ke situ Ustaz gitu ya. Padahal mereka orang-orang yang berilmu. Demikian. Baik. Begini Pak, mengomentari tentang syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa memang tidak ada yang akan memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di ayat kursi Allah taala mengatakan man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang mampu memberikan syafaat illa biizni kecuali atas izin Allah. Siapapun itu, bahkan Nabi pun tidak mampu memberikan syafaat kecuali Allah sudah mengizinkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, masalahnya tadi ketika kita mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memahaminya dengan utuh tidak begitu salah, Pak. Kenapa? Karena ketika sudah Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Allah, lalu Allah taala mengatakan irfa' ra'saka, angkat kepalamu, karena memang Nabi sedang sujud. Irfa' ra'saka was'al tu'ta, minta akan diberikan. Wasfa' tu syafa', mintalah syafaat, kami akan berikan syafaat yang kau pinta itu. Nah, ada disebut dengan syafaatul kubra, yaitu syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah telah mengizinkan kepada Nabi untuk memberikan syafaat yang diingini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan keinginan Nabi untuk memberikan syafaat kepada fulan diizinkan, telah di-ACC oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu, siapa yang mendapatkan syafaat ini? Orang-orang yang mengimani atau menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita waktu itu mengatakan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Kita sama saja mengatakan mudah-mudahan kita di akhirat ini diakui oleh Nabi sebagai umatnya, sehingga pada akhirnya mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepadanya. Ya, jadi memang hak prerogatif syafaat itu di tangan Allah, tapi Allah memilih hamba-hambanya, dia bisa memberikan syafaat kepada siapapun yang diinginkan, yang di-ACC oleh Allah. Makanya selain syafaat dari Nabi, ada juga syafaat dari anak yang soleh, anak penghafal Quran misalnya, akan diberikan syafaat kepada Allah. Ya, kata Allah, ini syafaat ambil bagi sapo yang kau galak, atau syafaat kepada orang yang mati,
orang yang mati syahid, ya, diberikan syafaat, lalu syafaat itu dibagikan, dan siapapun yang dibagikan syafaat tersebut pasti atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak akan jadi itu. Contoh misalnya ada orang tua zaman sekarang, Pak, anak dipesantrenkan supaya hafal Quran, orang tuanya masih bejat seperti dulu dengan harapan aman aku mati ado anak aku ngunjuk syafaat. Dak kado anak aku dak ngunjuk syafaat. Nah, kalau memang anak kita galak ngunjuk syafaat tapi Allah melarangnya, bisa dak kira-kira? Dak bisa. Seperti Nabi SAW ingin memberikan syafaat kepada Abu Thalib pamannya, bisa tidak? Tidak bisa. Kenapa? Karena Allah melarangnya. Sama seperti ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ingin memberikan syafaat kepada bapaknya, bisa tidak? Tidak bisa. Di dunia saja mereka meminta kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa. Misalnya Nabi Ibrahim meminta agar supaya diampuni dosa bapaknya, Allah menolaknya karena mereka itu aduullah. Mereka itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jikalau memahami dengan kompleks, dengan utuh, maka tidak begitu salah pemahaman kita meminta syafaat dari Nabi, karena pada akhirnya nanti Allah memberikan syafaat kubra kepada Nabi. Nah, Nabi yang melanjutkan syafaat itu kepada orang-orang yang diinginkannya, dan semua yang diinginkan itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, masalah kiamat, ya. Diceritakan tadi dalam film meteor jatuh ini itu dan sebagainya. Kisahnya begini atau singkatnya begini, mereka Pak yakin bahwa bumi ini akan hancur, di satu masa akan hancur, selesai kehidupan peradaban di muka bumi ini selesai. Mereka yakin itu. Hanya saja mereka tidak meyakini setelah hancurnya, setelah matinya di dunia, ada kehidupan lagi di akhirat yang akan membalas kehidupan dia di dunia. Baik buruknya akan dibalas di akhirat. Nah, akhirat itu yang mereka tidak percayai. Adapun berakhirnya dunia dari peradaban dunia ini, bumi yang akan hancur, aku yakin mereka faham itu. Mereka yakini pada satu masa, satu titik bumi akan hancur, bumi akan hancur. Tapi mereka tidak meyakini apa yang akan terjadi setelah mati kita di muka bumi. Itu salahnya mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini Pak Ustadz, pertanyaan ini hampir mirip-mirip dengan Bapak itu. Kita sering dengar, sudah terbiasa ini, Allah berselawat juga kepada Rasul, malaikat juga berselawat dengan Rasul, kita berselawat dengan Rasul. Nah, yang kita ini berselawat dengan Rasul dengan harapan untuk meminta syafaat. Nah, sekarang kalau Allah yang berselawat, malaikat berselawat, itu memberikan apa dia, Pak? Baik. Itu baik, Pak. Terima kasih, Pak Ustaz. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kepadanya, ya, bersalawatlah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang mesti difahami makna salawat itu apa? Kalau kita berselawat kepada Nabi, salah satu fungsinya adalah kita akan insya Allah mendapatkan syafaat Nabi. Lalu kalau Allah dan para malaikatnya bersyafaat untuk apa? Dekat untuk syafaat. Allah tidak butuh syafaat misalnya. Karena kita salah memaknai innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Yusallun di sini untuk Allah dan Rasulnya berbeda dengan yusallun kita. Artinya Allah dan para malaikat yusallun memuji pujian bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah yang memiliki alam semesta memuji Nabi ini. Makanya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Memuji.
Bukan berselawat artinya berdoa memohon, tidak, karena Allah Ta'ala tidak butuh siapa-siapa. Allahus Samad, Allah berdiri sendiri, tidak butuh dengan siapa-siapa. Jadi innallaha wa malaikatahu yusallun, yusallun di sini artinya memuji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana dalam surat An-Najm Allah Taala mengatakan bahwa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh Nabi Muhammad memiliki akhlak yang terpuji. Dalam ayat yang lain mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat yang luar biasa, ya. Mereka Nabi Muhammad itu tegas, asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, dan lain sebagainya. Artinya berselawat Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi maksudnya adalah memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Berselawat mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau pakai Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau selawat-selawat dengan versi yang banyak. Bisa selawat Ibrahimiyah yang jelas ada hadisnya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Atau selawat-selawat yang saat ini yang sering kita dengar, ya, walaupun di zaman Nabi tidak ada, tapi para ulama kita, para habaib kita menuliskan puji-pujian bentuk selawat kepada Nabi. Silakan, karena sesungguhnya orang yang berselawat kepada Nabi, kita yang berselawat kepada Nabi, Nabi mengatakan man shalla alayya salatan wahida sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah subhanahu wa ta'ala akan berselawat kepada orang yang berselawat tersebut 10 kali. Nah, lalu bagaimana Allah berselawat kepada kita yang berselawat kepada Nabi? Maksudnya meridhoinya. Meridhoinya. Allah akan meridhoi kita, ya. Man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi 10 kali. Bukan artinya Allah berselawat kepada kita dalam bentuk Allahumma shalli ala fulan wa ala ali fulan, tidak. Tapi maksudnya di situ ridha Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan kepada orang yang banyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, termasuk orang yang pelit, ya, termasuk orang yang pelit apabila di satu majlis namanya disebut tapi dia tidak berselawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Saya kira itu saja dulu Bapak Ibu. Cukup ya, jadilah ya, jam 6 ini Pak. Jadilah dulu itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amal ibadah kita, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sehingga dengan ilmu yang bermanfaat itu bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.